warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Apriliani dengan NIM 289205004. Saya mahasiswa semester 2 jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti, Bekasi. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Public Speaking dan Negosiasi dari dosen pengampu Pak Joni Tesmanto. Di video kali ini, saya akan membawakan tema Public Speaking dan Negosiasi. Public Speaking terdiri dua kata, public dan speaking. Public berarti orang banyak atau masyarakat umum, sedangkan speaking artinya berbicara. Jadi, jika kita satukan, public speaking mengandung arti berbicara di depan umum atau masyarakat. Atau pengertian lainnya yaitu aksi atau keterampilan berbicara kepada sekelompok orang besar. Pengertian negosiasi. Suatu proses negosiasi selalu melibatkan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi, mencari kesepakatan kedua belah pihak, mencapai tujuan kedua belah pihak yang terlibat dalam negosiasi. Sejarah public speaking dan negosiasi. Menelusuri asal-usul public speaking modern kembali ke zaman Yunani dan Romawi. Tentu saja, peradaban tersebut tidak memiliki kemudahan elektronik seperti yang kita punya saat ini. Untuk membantu dengan berbicara di depan umum, tidak ada slideshow. Tapi, mereka memang memiliki kebutuhan untuk berbicara di depan umum dan mengembangkan metode berbicara di depan umum yang masih dipelajari hari ini. Yunani kuno khususnya menggunakan public speaking terutama untuk memuji atau membujuk orang lain. Pada satu titik, semua masyarakat Yunani memiliki hak untuk menyarankan atau menentang hukum selama sidang, yang mengakibatkan perlunya terampil berbicara di depan publik. Public speaking menjadi keterampilan yang diinginkan dan diajarkan. Public speaking pada zaman Yunani disebut retorika. Kemudian, ketika Roma datang ke kekuasaan, public speaking digunakan selama membentuk pemerintahan, Senat Romawi. Bangsa Roma mengadopsi metode retorika berbicara di depan umum orang Yunani. Pada kenyataannya, kebanyakan guru public speaking waktu itu adalah bangsa Yunani. Jika Anda percepat maju ke zaman modern, yang dikenal sebagai gaya bahasa Latin public speaking yang populer di Amerika Serikat dan Eropa hingga pertengahan 20 abad, setelah Perang Dunia II, supaya gaya yang kurang formal dan lebih menyerupai percakapan mulai menjadi populer, juga alat-alat elektronik mulai tersedia untuk meningkatkan presentasi di publik. Menjelang akhir abad ke-20, alat-alat elektronik beralih ke komputer dan berkembang menjadi perangkat lunak komputer seperti PowerPoint yang kita tahu dan gunakan saat ini. Metode penyampaian. 1. Impromptu speech. Artinya, seseorang untuk menyampaikan gagasan tidak banyak melakukan persiapan. Dengan kata lain, seorang public speaking bekerja secara mendadak. 2. Manuscript speech. Seseorang dapat melihat naskah saat menyampaikan gagasannya. Dalam hal ini, saya sertakan contoh naskah yang dibacakan oleh seorang perwakilan mahasiswa dalam penerimaan dan perpisahan KKP lampiran 1 dan lampiran 2. 3. Extemporaneous speech. Seseorang yang tanpa menggunakan naskah dapat menyajikan atau menyampaikan gagasannya dengan lebih informatif dan komunikatif. Dalam hal ini, pembicara bebas berimprovisasi. 4. Memoriter. Public speaking dengan menyampaikan hafalan naskah pidato. Kemudian, metode negosiasi. 1. Ada negosiator yang lunak. Negosiator yang lunak akan berusaha menghindari konflik pribadi sehingga dengan mudah dia akan memberikan konsensi-konsensi agar tercapai sebuah kesepakatan. 2. Negosiator yang keras atau kuat. Negosiator yang keras melihat setiap situasinya sebagai adu kemauan, di mana pihak yang mengambil posisi yang ekstrim akan bertahan lebih lama, akan lebih memperoleh keuntungan. Dia menginginkan sebuah kemenangan, tetapi seringkali dia menghadapi respon yang sama keras dari pihak lawan. 3.
negosiator yang tidak keras tetapi tidak pula lunak. Metode ini menentukan permasalahan berdasarkan kepentingan, bukan pada proses tawar-menawar yang difokuskan pada apa yang dikemukakan oleh pihak lawan untuk dapat diterima atau tidaknya oleh pihak lainnya. Ekspresi suara. Ekspresi suara adalah faktor penting dalam pengolahan suara. Suara yang baik akan lebih berarti jika disertai dengan ekspresi yang tepat. Ekspresi terdiri dari 3 komponen, yaitu 1. Tinggi rendahnya suara, 2. Kecepatan berbicara, 3. Faktor kecakapan memanggal kalimat dan disertai dengan jeda. Gerakan tubuh atau aspek nonverbal. Gerakan tubuh merupakan gerakan yang tanpa disadari atau tanpa rekayasa maupun kebohongan. Ada beberapa jenis bahasa tubuh yang harus dipahami dan dilakukan saat public speaking dan negosiasi. 1. Bahasa isyarat. 2. Ekspresi wajah. 3. Suara. 4. Aturan pernapasan. 5. Memahami ekspresi wajah. 6. Kontak mata. 7. Selalu mengevaluasi diri. Dalam keseharian, komunikasi tidak selalu terucap dalam bahasa verbal. Gerakan-gerakan tubuh juga bisa menjadi sebuah maksud dan keinginan. Bahasa tubuh ini kerap dinamakan komunikasi nonverbal. Akan sangat bermanfaat jika kita bisa membaca atau menangkap dari gerakan-gerakan bahasa tubuh tersebut. Aspek verbal. Kualitas sebuah komunikasi verbal sangat ditentukan oleh tonalitas suara atau tinggi, rendah, dan lemah lembutnya suara, keras tidaknya suara, dan perubahan nada suara. Akan tetapi, tonalitas suara saja tidak cukup. Oleh karena itu, tonalitas suara sebaiknya dibarengi dengan ekspresi atau raut muka yang tepat. Analisa audiens. Analisa audiens dapat membekali kita dalam memilih bahan, menyusun, dan menyajikannya dengan strategi yang tepat. Hal ini dikarenakan pengetahuan kita tentang publik akan menjadi konkret. Untuk mengenali calon audiens, terdapat hal-hal umum dan khusus yang perlu diperhatikan, antara lain. 1. Hal umum, yaitu jumlah audiens, agama, jenis kelamin, pekerjaan, sosial, politik, ekonomi, dan masih banyak lagi yang umum. 2. Hal khusus antara lain. A. Perhatikan tingkat pengetahuan audiens. B. Perhatikan motivasi audiens. C. Perhatikan sikap atau reaksi audiens. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.